Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, teman karakter dan teman ilmu yang selalu menginspirasi. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan, dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Berarti yang dua mata sama telinga, tapi yang tidak berhenti makan mulut yang cuma satu. Tapi sebenarnya nggak berhenti makan aja loh, nggak berhenti ngomong. Mulut itu nggak berhenti ngomong. Berapa kata tiap hari kita ngomong? Teman-teman inspirasi, jangan terlalu banyak ngomong mengenai diri kita. Jangan nyombong. Bahkan seharusnya learn to listen. Belajar untuk mendengar. Telinga kita dua loh, mulut kita satu. Semakin orang yang Anda ajak ngobrol semakin banyak ngomong, itu semakin baik, karena Anda jadi mempunyai power of listening, kekuatan untuk mendengarkan. It is much bigger, jauh lebih besar daripada yang Anda perkirakan. Power of listening itu bukan kekuatan otot, bukan kekuatan kekayaan atau lain-lain, tapi kemampuan membangun hubungan, menyelesaikan konflik, meningkatkan pemahaman, memberdayakan orang lain, fokus pada orang yang sedang bicara, kita dengarkan. Jadi memahami pesannya apa, memahami emosionalnya seperti apa, memahami kebutuhannya apa. Bukan hanya menunggu giliran untuk bicara, apalagi sambil mendengar kita menyiapkan jawaban. Bukan. Kemampuan
membangun hubungan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masing-masing orang itu punya kebutuhan untuk didengarkan. Jadi kalau si A sama si B ya misalnya sama-sama ingin mendengarkan, salah satu harus diam, mendengarkan, menyelesaikan konflik. Ada juga itu dengan mendengarkan, meningkatkan pemahaman dengan mendengarkan, memberdayakan orang lain, nyuruh orang, memanfaatkan tenaga orang. Itu juga perlu seni mendengarkan. Ini adalah kepemimpinan yang vital. Loh Pak, saya kan bukan pemimpin Pak. Siapa bilang? Anda memimpin diri sendiri, Anda memimpin keluarga, Anda memimpin tim kerja. Walaupun cuma satu orang anak buahnya, itu tim loh. Dengan kepemimpinan yang vital ini, kemampuan untuk listening, mendengarkan, itu Anda bisa mudah membangun kepercayaan antar anggota tim. Anda bisa meningkatkan dinamika pergerakan tim. Anda bisa membuka wawasan baru, membuka wawasan orang lain. Anda dengarkan, komunikasi produktif lebih dalam. Loh, apa perlunya Pak? Saya tanya, berapa banyak teman Anda? Mesti Anda bilang banyak ya? Iya. Itu kalau Anda senang, kalau Anda kaya, kalau Anda lagi terhormat, kalau Anda punya jabatan, punya status. Nah, kalau Anda sudah jatuh, Anda sudah tidak kaya, berapa teman Anda? Itulah teman-teman yang punya hubungan lebih mendalam. Anda sakit, dia datang. Anda diturunkan pangkatnya, dia datang. Anda jatuh miskin, dia datang. Itulah pentingnya kemampuan mendengarkan. Teman-teman, banyak orang cocok satu sama lain karena faktor teman saya mau mendengarkan Pak, yang itu tidak mau, yang ini mau mendengarkan saya, cocok, menjadi sahabat, bahkan menjadi saudara. Konflik yang buntu bertahun-tahun, si A dengan si B tidak cocok. Si A tidak mau mendengarkan si B, si B tidak mau mendengarkan si A. Bertahun-tahun, padahal satu ruangan, sama-sama senior, sama-sama S3, sama-sama gajinya udah tinggi, tapi komunikasinya nggak jalan karena tidak cocok. Si A tidak mau mendengarkan si B, si B tidak mau mendengarkan si A. Untunglah hadir si C. Nah, si C ini mau mendengarkan si A, bisa mendengarkan si A, bisa juga mendengarkan si B. Akhirnya si C menjadi perantara, menjadi pemecah masalah. Clear, problem terselesaikan. Nah Pak, imbalannya apa Pak si C Pak? Teman,
Kalau semua Anda ukur dengan imbalan, dengan uang, dengan kenaikan gaji, dengan pengakuan-pengakuan lain, ini si C mendapatkan barokah karena menjadi penyambung lidah, menjadi perantara pemecah solusi antara si A dan si B. Kalau sudah barokah, enak teman. Gaji nggak dinaikkan, pengakuan-pengakuan publik nggak ada, nggak terasa, karena ini barang gaib, barang yang tidak terlihat oleh orang. Teman-teman, hanya dengan mendengarlah kita bisa paham. Tidak mendengar, tidak mungkin paham. Kita sesungguhnya bisa, bukan hal sulit. Kita sudah belajar membaca, kita sudah belajar menulis, kita sudah belajar berhitung, kita sudah belajar menghafalkan. Yang belum adalah belajar mendengar. Ini peluang bagi Anda. Coba sekali-kali. Kita hanya mendengar saja. Satu hari saja. Tidak bicara. Nikmati rasanya mendengar. Sehari aja tidak bicara. Tidak beropini, tidak menasehati, tidak berargumentasi, tidak membantah. Dengan istri, coba. Dengan anak Anda, coba. Tinggal bilang ya atau gitu, atau bilang oke gitu, atau bilang setuju. Sehari saja. Sehari saja. Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Tahu nggak? Kebanyakan orang tidak mendengarkan untuk mengerti. Mereka mendengarkan untuk menjawab. Teman-teman, ada 4 tahapan dalam mendengar. Tidak mendengar, 1. Mendengar pasif, 2. Dari telinga kanan masuk telinga kiri keluar, itu mendengar pasif. Mendengar aktif, dari telinga kanan diolah, disimpan, dipahami, itu mendengar aktif. Yang keempat adalah empati, mendengar dengan empati. Kalau yang empati itu mendengar dan memposisikan dirinya ke dalam posisi si pembicara, itu yang empati. Karena kebutuhan orang kadang bukan jawaban. Ketika atasan berbicara kepada bawahan, atasan nggak butuh jawaban. Bawahan menghadap atasan, kadang yang dibutuhkan bukan jawaban. Sesama teman mencurahkan hatinya, yang dibutuhkan bukan jawaban. Istri ke suami, suami ke istri, tidak membutuhkan jawaban. Yang dibutuhkan adalah didengarkan sampai selesai
mencurahkan isi pikirannya, selesai mencurahkan isi hatinya. Baru setelah puas, maka dia akan bilang, Pak, Mas, apa yang Anda bisa lakukan? Baru Anda menjawab, baru Anda merespon. Teman-teman, hukum etika percakapan. Orang-orang besar ini, bukan orang-orang sepede-sepede, orang-orang yang beretika. Rasa hormat itu dicanangkan dulu. Bukan rasa takut ya, beda ya. Atasan ketemu bawahan, bawahan ketemu atasan, jangan takut, itu yang diunggulkan, tapi tetap hormat. Sebagai bawahan, saya hormat atasan. Sebagai anak muda, saya hormat orang tua, tapi bukan takut. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Jadi jangan mendengar pasif atau tidak mendengar. Yang ketiga, komunikasi yang bermakna. Jadi kalau memang sudah berniat untuk berdialog, maknailah dialog itu. Kira-kira manfaatnya apa ya buat saya? Kira-kira manfaatnya apa ya buat dia? Ini buat dia apa buat saya? Langsung ambil. Begitu Anda sudah tancapkan ada manfaat, go, jalan. Omong-omongan akan berlangsung dengan enak. Sekarang dasarnya apa Pak Cindy? Al-Quran. Kita ngomong harus pakai ilmu, harus pakai dasar. 1. Qaulan sadida adalah berbicara dengan benar. Sadida. 2. Qaulan ma'rufa, berbicara dengan baik. Jadi baik dan benar. Yang sadida itu baik, yang ma'ruf itu benar, baik. Yang sadida itu benar. Benar di sini adalah isinya. Jadi apa yang Anda sampaikan itu ada isinya. Jujur, apa adanya. Kondisinya seperti ini, Pak. Pak, ini belum panen, Pak. Karena pohonnya belum matang, buahnya belum matang. Apa adanya, jujur. Tegas. Jangan condong ke kiri, ke kanan, tapi Anda tegas. Lurus. Adil. Itu adalah benar. Omongan yang benar. Baik. Itu sopan, pantas, tidak menyakitkan lawan bicara Anda. Itu ma'ruf, itu baik. Yang ketiga, qaulan layyina, lemah lembut, menyejukkan. Ya, jadi ada ini ungkapan yang menyejukkan, lembut. Ada juga yang kasar, keras gitu. Jadi carilah kata-kata yang menyejukkan. Yang keempat, qaulan baligho. Qaulan baligho itu membekas di hati. Jadi efektif, tepat sasaran. Dengan siapa Anda bicara? Dengan Pak Lurah, Anda sesuaikan levelnya Lurah. Bicara dengan gubernur, sesuaikan levelnya gubernur. Jangan Anda bicara dengan Lurah pakai ilmu gubernur. Nanti tidak efektif, tidak tepat sasaran. Bicara dengan orang petani, sesuaikan. Juga fasih, jelas, yang ngomong itu jelas.
vokalnya jelas, gampang didengar gitu, jangan gremeng-gremeng gitu. Yang kelima, qaulan karima. Karim ini mulia, jadi mulia, santun, penuh hormat gitu ya, jadi itu mulia. Yang keenam, qaulan mausuro. Mausuro itu pantas, mudah, ringkas, menyenangkan. Jadi bukan yang sulit, bukan yang wah bahasa Inggris, wah istilah yang aneh-aneh gitu, bukan, tapi yang maesuro, yang pantas, mudah dan ringan. Untuk qaulan sadida itu ada di Al-Ahzab 70. Qaulan ma'ruf itu ada di Al-Baqarah 235. Untuk yang qaulan layyina itu ada di Toha 44. Untuk yang qaulan baligho itu di An-Nisa 63. Qaulan maisuro, pantas, itu ada di Al-Isra 28. Untuk selanjutnya Anda bisa baca sendiri. Dan ternyata cara bicara itu sudah diatur oleh agama kita. Dan mulut kita yang satu ini harus bagi-bagi tugas dengan telinga kita. 2 telinga kita. Tapi kan mulut saya satu, tidak berhenti bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.